Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program dari channel FMIPA Universitas Negeri Semarang, yaitu Ngopi Bareng di Kampus Biru Muda. Nah, di program ini nantinya kita akan ngobrolin tentang pendidikan dan juga inovasi yang bermakna, inovatif, serta unggul sebagai motivasi dan juga teladan. Nah, ini di episode kedua, masih sama seperti episode pertama. Kita nanti akan mengundang satu bintang tamu yang pastinya akan kita kulik-kulik lebih lanjut mengenai cerita inspiratif dari beliau, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol lanjut sehingga kita bisa mendapatkan insight-insight baru dan juga motivasi dari bintang tamu kita nantinya. Nah, teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja bintang tamu kita pada hari ini. Selamat pagi Mbak Naili. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik nih. Mbaknya sendiri gimana kabarnya? Baik Mbak, alhamdulillah. Nah, Mbak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silakan Mbak bisa menyapa dulu penonton kita dan juga mungkin ada pengenalan singkat dari Mbak. Silahkan. Baik, sebelumnya halo semua warga FMIPA, khususnya FMIPA UNES. Kenalin, nama saya Nediza Kutanarifa. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2020. Nah, oh ya Mbak, akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak? Untuk akhir-akhir ini masih di liburan sih, Mbak. Oh, masih fokus liburan berarti ya Mbak? Yeah. Mbak Naili sendiri, apakah ikut organisasi mungkin atau selanjutnya mau fokus kuliah dulu Mbak? Untuk saat ini kebetulan ikut beberapa organisasi. Boleh diceritain Mbak, ikut organisasi apa aja mungkin? Untuk saat ini kebetulan tergabung di yang pertama itu di staf Kementerian Data dan Analisis BMKM UNES. Kemudian yang kedua itu di staf SRD SSC FMIPA UNES. Kemudian yang ketiga tergabung di PSDM Kamadiksi FMIPA UNES. Oh iya. Kelihatannya penuh sekali ya Mbak. Dan mungkin teman-teman penonton di sini yang lihat Mbak Nelly yang udah perkenalan mungkin udah merasa familiar ya, soalnya Mbak Nelly ini udah muncul di beberapa di banyak kegiatan. Soalnya Mbak Nelly ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di FMIPA, di mana beliau ini sudah meraih 29 ya Mbak, atau lebih? Ya mungkin kalau lebihnya segitu sih 29 kejuaraan baik internasional maupun nasional. Nah, tentu Mbak Nelly ini kan sangat menginspirasi karena beliau ini dari saya tahu masih semester 5 ya Mbak, mau semester 5 ya? Semester 5. Mau semester 5 tapi sudah memiliki 29 kejuaraan baik di internasional dan juga nasional. Nah, Mbak kan dari IPA Terpadu nih ya Mbak? Iya. Nah, kalau Mbak ini mulai suka di bidang penelitian itu apakah emang udah dari SMA mulai suka atau gimana Mbak? Oh baik, untuk latar belakang saya sendiri suka dengan penelitian itu sebenarnya pada saat SMP itu udah pernah ikut sih Mbak, tapi itu hanya sekedar kayak penelitian di dalam sekolah gitu, bukan sampai dilombakan atau yang lainnya. Kemudian di SMA itu tidak ikut, lebih ikut di bidang olimpiadenya. Kemudian untuk baru di dalam universitas ini lebih berfokus kepada penelitian gitu, terutamanya yang kepenulisan, karya tulis ilmiah. Itu juga merupakan hal baru sih bagi saya sendiri. Oh ya, berarti waktu SMP itu kan penelitian tapi masih lingkupnya kecil ya Mbak? Iya, kecil banget. Kalau SMA lebih ke olimpiade. Nah, waktu mulai kuliah ini apakah ada yang mengenalkan ke Mbak tentang penelitian? Maksudnya siapa yang mengajak atau siapa yang menginspirasi Mbak Nelly ini untuk masuk ke penelitian sehingga bisa apa? Oh ya, pada saat itu tuh saya kan menjadi maba ya Mbak. Jadi tuh pada saat menjadi maba itu saya lihat beberapa orang kayak misal ikut beberapa webinar gitu, dan mereka itu kayak bisa luar biasa gitu loh, bisa jalan-jalan di luar negeri, terus prestasinya banyak banget. Dan ternyata itu ketika setelah diulik itu di universitas itu lombanya atau bidang karya yang banyak sekali dilombakan gitulah ya, intinya itu yang tentang kepenulisan, penelitian dan lain sebagainya. Terus kemudian saya tertarik untuk mempelajarinya dan seperti itu. Oh, kalau
Berarti kalau misalnya Mbak di IPA Terpadu kan tadi ikut webinar, apakah ada role model siapa gitu yang memotivasi Mbak untuk ingin jadi seperti beliau gitu? Oh ya, yang pertama kali menjadi role model itu, yang pertama pada saat itu ada namanya itu program apa ya namanya, kayak sebelum UAS itu di IPA itu kayak ada motivasi gitu loh Mbak. Nah di sana itu mendatangkan mahasiswa berprestasinya FK Undip. Nah beliau itu benar-benar banyak sekali kegiatan, beliau juga ikut di PSDM BEM FK, terus beliau juga exchange di Jepang, terus dan lain sebagainya. Nah beliau tuh berpesan kalau semisal jadi mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu, jadi malah mahasiswa yang organisasinya oke, akademiknya oke, terus ikutlah coba cabang-cabang lomba. Terus juga beliau menjelaskan bahwa lomba di mahasiswa itu kebanyakan di karya tulis ilmiah, penelitian, dan beliau juga banyak sekali menerbitkan jurnal gitu. Nah itu tuh kayak membuat insightful banget bagi aku pribadi gitu ya. Jadi kayak keren banget gitu, kayak bisa jadi seperti beliau gitu. Mungkin seperti itu sih. Oh itu berarti Dikitnya. itu waktu sebelum UAS ya mulai Iya, Mbak mulai semester tertarik 1. sama bidang tulis menulis ini, tulis penelitian. Nah untuk pertama kali Mbak waktu Mbak ikut penelitian itu, yang ingat pertama kali ikut apa Mbak? Untuk penelitian saya itu lebih terfokusnya ke karya tulis ilmiah ya Mbak. Jadi belum misalnya yang sampai meneliti di dalam laboratorium. Jadi masih kayak berupa gagasan-gagasan atau apalagi kalau angkatan saya kan angkatan pandemi gitu ya. Jadi untuk akses ke dalam laboratorium dan dunia luar yang cukup kompleks itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi pada saat itu ikutnya itu mulai benar-benar start ikut lomba setelah belajar ikut beberapa pelatihan dan kepenulisan dan lain sebagainya itu start semester 2 akhir. Itu saya masih inget banget, di situ saya pertama kali ikut lomba esai. Jadi abis saya ada kelas esai terus saya bisa coba ikut lomba esai gitu ya. Nah pada saat itu saya inget banget pada saat pertama kali membuat esai, dan itu banyak sekali revisinya. Jadi kayak bener-bener dari mentornya sendiri tuh kayak bener-bener dari awal sampai akhir itu ada revisinya. Jadi sangat-sangat banget. Tapi dari situ kita banyak belajar gitu loh. Karena semuanya itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Jadi kayak ya seperti itulah Mbak. Kayak harus ada perjuangan, nanti ada perbaikan, revisi, saran, dan itu bisa menjadi kita untuk berkembang gitu. Wah, menarik sekali nih. Nah, saya masih penasaran nih Mbak sama yang penelitian yang karya tulis pertama itu. Itu pas pertama kali Mbak membahas apa untuk karya tulisnya? Untuk karya tulisnya sendiri itu saya ingat banget pada saat itu membuat pemanfaatan tembakau untuk hand sanitizer, karena pada saat itu awal banget. Nah, tapi COVID, ya. Iya, awal Covid banget kan Mbak, tahun 2020. Tetapi untuk sebenarnya ada minusnya juga, karena esensi untuk penelitian tembakau menjadi hand sanitizer itu baru penelitian luar gitu, dan belum banyak referensinya. Jadi pada saat itu juga miris agak miris gitu ya, seperti itu. Oh iya, Mbak kan dari IPA Terpadu ya, tapi tadi penelitiannya mengenai tembakau untuk hand sanitizer. Nah, itu kan mungkin Mbak untuk IPA Terpadu kan masih fokusnya masih iya. Nah, itu Mbak bisa dapat ide seperti itu awalnya dari mana? Apalagi kan itu yang karya tulis pertama kan ya, Mbak. Iya. Itu Mbak masih meraba-raba dan juga masih belum ada pengalaman. Nah, itu dapat ide dari mana? Kalau misalnya untuk idenya sendiri itu sebenarnya ide itu muncul ketika saya membaca temanya sih Mbak. Nah, temanya itu kebetulan kalau nggak salah itu tentang Hari Tembakau. Itu pada saat itu tuh temanya tuh tentang Hari Tembakau gitu Mbak. Jadi kayak ya relate untuk diangkat gitu loh, apalagi pada saat itu masa pandemi. Terus saya kepikiran untuk apa sih yang bisa dilakukan, untuk apakah ada keterkaitan antara tembakau ini bisa dibuat menjadi hand sanitizer. Nah ternyata penelitiannya itu ada bahwa hand sanitizer dari tembakau itu bisa mengikat kuman gitu lah ya. Nanti bisa dicampur dengan gelatin atau apa gitu yang bisa membuat
hand sanitizer, tetapi itu juga jurnalnya itu masih 2020, jadi baru nemu 2 jurnal saja. Iya. Jadi mungkin dari itunya juga kurang kuat dari referensinya, seperti itu pada saat itu. Oh, iya, soalnya kan mungkin di sini teman-teman mahasiswa itu ada kesulitan untuk mencari ide, Mbak. Iya. Iya kan, untuk memulai di mana mau mencari ide untuk karya tulis ilmiah begitu, Mbak. Mungkin Mbak ada saran atau tips itu bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan ide untuk memulai penulisan karya tulis ilmiah, Mbak? Oh baik, ini tuh juga saya dapat dari beberapa mentor dan yang senior saya ya Mbak. Jadi kayak mereka itu mewarisi ilmu kalau semisalnya tips dan trik untuk bisa dapat ide gitu ya teman-teman. Nantinya itu yang pertama, ide paling mudah itu mengamati lingkungan sekitar. Jadi kita itu kayak ya peka aja dengan lingkungan sekitar, kita ada apa, ada masalah apa, kan masih banyak banget kayak sampah mungkin, atau apa namanya, atau banjir, atau mungkin tingkat literasi. Kalau saya kan dari pendidikan ya Mbak, itu masalah banget di literasi sainsnya yang mungkin sangat rendah di Indonesia sendiri. Nah dari situ itu tuh bisa jadi suatu bahan untuk diangkat gitu loh, diangkat menjadi sebuah karya terutama karya gagasan seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu mungkin kan yang pertama tadi dari lingkungan ya Mbak, terus yang kedua itu bisa jadi dari kita ngobrol sama temen gitu kan. Terkadang kan ada ngobrol gitu kan tidak sengaja kayak terbesit apa gitu lah, keresahan mungkin ya Mbak, keresahan gitu. Terus kan juga kayak gimana ya, nah dari ngobrol terus brainstorming itu jadilah ide baru gitu sih Mbak. Terus ya kalau mahasiswa kayak Mbak sendiri ngalamin nggak sih kayak kita harus membaca jurnal gitu? Iya benar sekali. Iya kan, itu juga bisa jadi referensi sih sebenarnya Kak. Kalau di jurnal itu kan juga banyak sekali kayak masih memberikan kekurangan gitu loh Mbak. Kayak ini juga bisa dibuat penelitian lebih lanjut. Kemudian bisa apa ya tanya-tanya sih sebenarnya. Lebih enaknya itu kalau nggak mengamati sama ngobrol sama orang gitu kan biasa. Kalau baca jurnal kan kita merasa agak sedikit. Iya, itu kayaknya masalah mahasiswa semua ya. Mungkin mahasiswa pada takut untuk memulai menulis karya ilmiah itu soalnya mereka takut untuk membaca jurnal. Padahal tuh ide awal tuh nggak harus membaca jurnal ya Mbak ya. Betul banget. Malah bisa ide dari tuh, biasanya lebih simpelnya itu dari lingkungan sekitar aja, nggak harus dari jurnal. Mungkin masalah-masalah kecil ternyata itu setelah dikembangkan bisa memberikan impact yang besar ya Mbak. Iya. Oh ya, sebenarnya saya tuh masih penasaran sama pengalaman Mbak ini. Dimana kan Mbak kan dengan banyak sekali pencapaian dan juga prestasi yang udah diraih. Nah dari semua lomba itu tuh Mbak yang paling berkesan yang mana Mbak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua Mbak. Sebenarnya kalau yang paling berkesan itu pada saat ikut yang internasional. Nah itu terima kasih banget buat Bu Rifa yang sudah mengajak saya pada saat itu. Itu tuh saya masih mahasiswa baru ya Mbak. Nah itu tuh teman-temannya anggota timnya berlima. Yeah. Kita berlima. Terus ada Mapres satu UNES-nya di dalam sana, Mas Gema. Terus ada juga para kating-kating yang sangat luar biasa di atas saya, yang ilmunya luar biasa banget. Nah itu tuh merupakan pengalaman yang sangat berharga karena pertama kali ikut juga di event internasional gitu Mbak. Terus yang kedua itu topiknya sih, temanya itu sangat jauh dari jurusan saya. Oh iya, bisa diceritain mungkin Mbak? Iya, jadi kayak APEC, itu namanya kan APEC ya Mbak, APEC yang diadakan oleh ACBT Yes gitu kalau nggak salah. Nah itu tuh dia itu mengangkat tentang green economy dan kayak sustainable energy gitu lagi ya, energi terbarukan yang dihubungkan sama circular economy. Nah itu kan sangat jauh dari jurusan IPA sendiri. Nah itu juga kemarin menjadi momok dari saya sendiri sih Mbak. Pada saat itu lombanya itu sekitar berapa bulan ya, 2 bulanan. Kita mulai dari upload proposal, kemudian masuk ke semifinal, terus kemudian di final. Nah itu tuh saya tuh sedikit ke pressure pada saat itu, lomba yang bener-bener saya ke pressure banget, soalnya ya
yang pertama kali ikut internasional, terus timnya juga wow banget, terus bahasa Inggris saya itu juga masih basic banget gitu loh, jadi nggak banyak belajar banget, terus ke pressure, terus alhamdulillah bisa melewatin itu. Terus juga yang berkesan lagi ketika presentasi, dimana kan presentasinya kita pakai bahasa Inggris ya, terus dimana lawan-lawannya juga dari negara-negara lain yang luar biasa banget, dari Rusia, ada yang dari Jepang, dari Vietnam dan lain sebagainya. Terus juga jurinya itu banyak, yang menanyain kita pada saat sesi tanya jawab itu banyak banget dan sangat-sangat kritis gitu ya. Benar. Itu sangat-sangat menjadi ya sepengalaman yang sangat tidak terlupakan sih pertama kali, dan sempat ke pressure tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai gitu, dan alhamdulillahnya dapat di peringkat 3 pada saat itu. Mungkin itu sih Mbak yang dari sejauh ini pengalaman lomba yang sangat berkesan. Soalnya juga tim gitu ya, kalau tim sama sendiri kan kadang apa ya, feel-nya beda gitu. Iya. Kalau menurut Mbak itu Mbak lebih nyaman ke kerja tim atau sendiri kalau dari Mbak? Kalau saya tergantung sih Mbak, maksudnya kalau semisal kayak event apa ya, PKM terus apa dan lain sebagainya kan itu tim ya. Nah itu tuh ya enakan tim gitu, tapi timnya itu ya yang udah gimana ya, terkadang itu mencari tim itu bukan dari mereka yang ahli gitu Mbak, tapi lebih enakan mencari tim dari mereka yang udah deket. Oh iya benar. Tapi benar gak sih Mbak, kalau misal kerja kelompok walaupun mereka ahli tetapi nggak deket itu kan ya chemistry. Kalau ngomong juga nggak nyambung gitu ya. Chemistry-nya nggak ada gitu. Kurang dapet. Jadi itu mungkin kayak misalnya saran aja buat teman-teman yang mungkin ingin ikut lomba di tim, jangan cari teman yang kelihatannya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cari teman yang kelihatan sudah sudah ahli. Iya. Tetapi kalau misalnya nggak deket nanti tuh kedepannya itu nggak enak gitu loh. Chemistry-nya nggak kebangun gitu ya Mbak. Chemistry-nya nggak kebangun. Mending kalau yang deket kita kerja bareng, kita sama-sama benar-benar kerja keras bareng, itu biasanya lebih enakan gitu dan lebih maksimal gitu. Seperti itu. Nah, mungkin kan teman-teman di sini mahasiswa tuh masih kesulitan untuk mencari tim yang cocok gitu ya Mbak. Nah, dari Mbak sendiri ini ada saran gimana caranya kita untuk membangun sebuah tim yang bagus, terus juga bagaimana cara kerja tim yang bagus, atau mungkin apakah kita perlu untuk membuat suatu circle sendiri yang yang bisa memotivasi kita, itu penting nggak sih Mbak? Oh iya, awalnya ini aku juga sedikit cerita ya Mbak. Iya boleh. Jadi awalnya itu juga aku bingung kan, ini mau gimana, aku belum ada kenalan sama sekali di sini, terus kalau mau memulai juga belum paham apa-apa gitu kan, karena emang aku untuk dari kepenulisan, esai dan lain sebagainya itu benar-benar dari nol, universitas belum sebelumnya itu nggak pernah nulis karya ilmiah, paling juga penelitian tapi nggak sampai yang nulis, nerbitin dan lain sebagainya. Nah pada saat itu ada beberapa cutting ya, biasanya tuh banyak sekali cutting yang kalau udah juara di upload gitu ya Mbak. Nah pada saat itu saya SKSD deh sama beliau gitu. Jadi pertama kali saya kayak punya keinginan untuk nulis. Nah itu pada saat itu saya coba tanya STKSD sama beliau-beliau, dan alhamdulillahnya beliau-beliau itu welcome gitu. Tapi biasanya buat teman-teman semua kalau semisal ingin nulis gitu terus ingin ngontak cutting, biasanya alhamdulillahnya mereka itu baik-baik gitu loh. Jadi kayak ya tetap bakal dibantu gitu. Jadi jangan sungkan aja buat ngontak para mentor ahli yang udah para masternya para masternya tuh udah banyak banget di FMIPA lagi apalagi gitu kan. Terus abis itu ntar sama cutting kan kayak diarahin, terus dikasih tahu yang benar gimana dan lain sebagainya. Itu kan bisa buat Mbak,
kita brainstorming sama Iya, cutting, terus nanti kalau syukur-syukur katanya mau diajak collab lomba bareng. Iya, Nah, kan dari SKSD kita bisa dapet saling menguntungkan gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu terus kalau nggak bisa join organisasi-organisasi yang kemungkinan bisa mendukung itu loh, ya, organisasi keilmiahan gitu ya Mbak ya. bisa join ke organisasi-organisasi keilmiahan gitu. Terus kalau enggak itu biasanya tuh pasti ada teman-teman yang banyak sekali, biasanya mahasiswa itu tertarik di dalam kepenulisan gitu loh Mbak. Cuma mereka itu memiliki masalah yang sama, yaitu kadang bingung mencari tim dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau aku pribadi pada saat pertama kali itu lebih mencari mentor sih Mbak. Jadi kayak guru dulu. Nah aku coba lomba secara pribadi, kayak istilahnya apa ya, membuka jalan gitu lah ya, membuka jalan. Terus ya nantinya ketemu sama teman-teman juga. Nah dari situ kita ngobrol, terus bisa jadi tim sendiri gitu. Apalagi mungkin bisa bertukar-tukar ide gitu ya. Soalnya seperti itu. Oh ya, saya lihat dari Mbak Nelly ini waktu menceritakan tentang penelitian ini kan sangat senang sekali gitu ya, sangat excited banget ya. Nah ini sebenarnya Mbak itu ikut mulai terjun ke dunia karya ilmiah ini, apakah ada tujuan sama motivasi tertentu yang awal gitu Mbak? Oh iya, soalnya kebetulan sebenarnya tujuannya itu sederhana ya Mbak, ingin jalan-jalan gratis. Tetapi karena pandemi ya jadinya lombanya online gitu kan. Karena ketika kita lomba itu kan sebenarnya insight-nya itu bukan untuk menang ya, tapi untuk mencari pengalaman gitu kan. Oh iya benar. Karena menang itu bonus ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ketika kita udah berusaha maksimal juga, entar juga ya wallahu alam, nggak tahu kan, hasilnya hanya Allah yang menentukan gitu. Jadi kayak misal tujuan saya ikut lomba itu ya yang pertama pengen jalan-jalan gratis ya mahasiswa. Iya nggak apa-apa Mbak. Mahasiswa pengen jalan-jalan gitu ya Mbak. Jadi kayak jalan-jalan. Terus yang kedua itu ketika lomba itu kan bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat ilmunya tuh di atas saya gitu ya. Kayak walaupun kemarin itu banyak sekali yang online gitu, tetapi kita itu ada kayak ngechat itu chatting bersama. Nah itu tuh menurut saya sangat membantu untuk upgrade diri gitu Mbak. Kita bertemu dengan orang-orang hebat gitu, orang-orang yang ilmunya di atas kita. Nanti kita bisa belajar dan mengambil ilmu dari mereka gitu sih. Alasan saya ikut beberapa lomba itu mungkin itu sih. Tujuannya sebenarnya simple ya, tapi itu mungkin yang malah jadi penggerak gitu ya Mbak. Nah kalau dari Mbak Nelly sendiri, apakah ada cita-cita atau tujuan yang ingin tercapai di masa depan Mbak? Apalagi kan Mbak kan dari IPA Terpadu, apakah mau menjadi suatu profesi atau bagaimana Mbak? Oh untuk kedepannya itu sebenarnya cita-citanya tuh pengen jadi dosen sih Mbak. Pengennya seperti itu, tapi nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa. Terus untuk mungkin lebih ke target ya. Selain cita-cita, target kedepannya itu mungkin lebih upgrade diri aja, terutama di skill bahasa Inggris, karena saya sadar diri skill bahasa Inggrisnya sangat-sangat masih dasar, dan ternyata kan Mbak tahu sendiri tuh zaman sekarang itu kayak butuh banget bahasa Inggris. Penting banget memang. Apa-apa pakai bahasa Inggris, apa pakai bahasa Inggris. Terus pengen juga bisa ngerasain studi lanjut di luar gitu. Ya mungkin salah satu targetnya itu sih. Tapi apakah ada kayak lomba yang ingin diikuti Mbak untuk dekat-dekat ini? Sebenarnya untuk kemarin itu sebenarnya ada target untuk PKM. PKM ya. Tapi agak miss, jadi ya mungkin belum rezekinya di sana. Jadi untuk target lomba saat ini belum ada lagi sih Mbak, lebih ke ingin main-main di organisasi aja dulu. Oh gitu. Berarti belum ada rencana lanjut untuk ikut lomba lain setelah ini ya Mbak? Atau mungkin ada sekarang sedang persiapan lomba apa gitu Mbak? Oh ada, kalau sekarang ada. Bisa diceritain Mbak mungkin? Kalau karena kemarin kan liburan, jadi liburan itu saya tuh sebenarnya rencananya ingin tadi Mbak upgrade diri yang di skill bahasa Inggris, tapi kode Allah juga Allah belum mengizinkan mungkin ya. Jadi saya lebih berfokus ke organisasi. Kemarin daftar di beberapa kepanitiaan, terutama apalagi di kepanitiaan ospek. Terus karena nggak ada kuliah ya, jadi
cukup cukup gak ada aktivitas yang terlalu signifikan, coba ikut lagi karena sebelumnya itu udah vakum juga Mbak dari 2022 itu bulan Maret ya, kayaknya aku bener-bener tidak sama sekali gitu loh. Kan kalau sebelumnya itu ngomongnya tidak, tapi masih coba nulis. Tapi kalau mulai dari bulan Maret sampai akhir kemarin mendekati UAS dan selesai UAS itu saya benar-benar vakum, tidak sama sekali ikut lomba. Nah, pada saat liburan ini kebetulan ada waktu luang, coba submit lagi gitu. Nah, kebetulan yang ini tuh ada yang OTW buat kemarin itu pengumuman finalis, nanti finalisnya udah mulai offline. Nah, itu ada satu yang di Bengkulu. Nah, itu ya Mbak ya belum terlaksanakan sih, rencananya tuh masih Agustus. Tapi untuk schedule-nya nanti kata panitianya juga belum pasti. Nah, mungkin itu aja sih yang sedang persiapan ya. yang yang disiapin, yang lainnya masih main-main aja. Saya liburan juga. Iya benar. Mbak kan tadi mention kalau Mbak itu ikut beberapa organisasi ya Mbak. Nah, itu Mbak ikut organisasi kan mulai dari mahasiswa baru ya Mbak? Iya. Benar. Nah, itu gimana Mbak caranya Mbak untuk manage waktu supaya akademis juga jalan, organisasi jalan, dan juga masih aktif di ikut lomba-lomba Mbak? Itu sebenarnya untuk manajemen waktu itu PR banget buat semua orang guys. Iya benar, apalagi mahasiswa seperti saya. Seperti penonton juga mungkin masalahnya sama. Kalau semisal udah semester lanjut itu tugas sudah banyak, organisasi udah lagi kenceng-kencengnya. Ya kalau saya sendiri sebenarnya untuk manajemen waktu itu dari satu pribadi ke pribadi yang lain tuh beda ya Mbak, karena tingkat produktivitas sama kesibukannya masing-masing itu beda gitu ya. Mungkin dari versi saya itu lebih kepada kayak kita buat schedule. Jadi kayak saya tuh bener-bener dipesenin buat, karena kalau saya nggak buat schedule kayak mulai dari per bulan, terus per minggu, per hari, sampai per jam. Jadi satu hari itu kita harus buat schedule bener-bener jam ini nanti ngapain, jam ini nanti ngapain, jam ini nanti ngapain, bener-bener gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa kepegang semua kan, jadi nanti terbengkalai semua dari misal targetnya hari ini harus bisa selesai tugas apa gitu. Kalau nggak dibuat schedule ntar lupa ketumpuan yang lain, terus jadi nggak kepegang semua. Jadi kalau saya pribadi biasanya di notes di Google Calendar itu sama nulis kalau di Google Calendar kan buat yang kayak jangka panjang gitu ya Mbak, kayak misal nanti kita 2 minggu lagi ada rapat apa gitu, organisasi, terus ada tugas apa. Nah, itu bisa di notes di Google Calendar. Nah, abis di notes itu bisa dibuat, saya biasanya buat catatan kecil yang per hari gitu. Per jamnya itu harus benar-benar dipastiin tidak ada waktu yang terbengkalai sia-sia ya teman-teman, karena kayak semakin dewasa tuh ngerasa waktu itu cepet banget gitu. Iya benar sekali, benar. Ntar tiba-tiba udah lulus, belum tahu apa-apa gitu. Aku kemarin juga sempat ngerasain gitu kan Mbak, karena pandemi belum ngerasa belum puas ya kuliahnya ya. Iya, jadi kayak belum pas, kayak nggak dapet apa-apa, tiba-tiba udah semester segini. Kalau kuliahnya belajar apa ya kemarin itu kayak seperti itu sih. Jadi ya seperti itu. Mungkin lebih ke disiplin waktu aja teman-teman. Mungkin kalau semisal memang ada yang versinya kayak aku, walaupun buat schedule itu jangan cuma buat saja, bener-bener dikerjain gitu loh. Karena yang susah itu kan pelaksanaannya. Kalau cuma rencana buat doang gitu tinggal nulis. Tapi kalau misalnya dilaksanakan itu benar-benar disiplin, tanggung jawab atas apa yang sudah ditulis gitu. Iya benar sekali. Berarti kuncinya tanggung jawab ya Mbak. Berarti kita emang harus bikin rencana, tapi rencana itu bakal sia-sia kalau misalnya kita nggak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan rencana tersebut. Benar sekali. Nah, saya penasaran ini Mbak kan udah dapat predikat dari banyak orang kalau Mbak ini mahasiswa berprestasi begitu ya Mbak. Terus banyak ekspektasi dari orang lain buat Mbak gitu. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak Mbak? Atau mungkin dengan predikat dari orang-orang itu dan ekspektasi itu membebani Mbak gitu?
Kalau tantangannya pasti ada ya Mbak, kayak ngerasa ketika kita melaksanakan sesuatu hal tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi orang itu kan ya gimana ya, kecewanya double itu loh Mbak. Kalau semisal kita punya target untuk kita sendiri, kita gagal, ya udah kita berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau ketika kita ada suatu apa ya namanya, ada orang sudah kayak berharap dengan kita, tetapi kita tidak bisa memenuhi apa ekspektasi mereka, itu kayak ya kita ke pressure-nya itu double gitu. Jadi ya mungkin apa ya, beban sendiri itu ketika saya sebenarnya predikat mahasiswa berprestasi itu juga beban. Sebenarnya saya juga bukan seseorang yang berprestasi gitu loh Mbak. Maksudnya kayak masih banyak orang-orang di sana yang lebih dari saya gitu. Jadi itu kayak sebisa mungkin apa ya, kalau membagikan ilmunya saja ya, jangan disebut sebagai mahasiswa berprestasi, tapi kita sharing ilmu saja gitu, karena saya juga di sini masih belajar, masih banyak kekurangan gitu sih. Terus kemudian apa ya, tantangannya sendiri itu ketika apa kita lomba, emang kayak udah apa ya Mbak, kita dianggap sudah master di dalam suatu lomba itu. Terus ada kita diikuti, maksudnya teman ingin ikut lomba bareng, join. Nah pada saat join bareng itu ternyata lombanya kalah. Nah itu kayak kadang terjadi pressure sendiri untuk saya pribadi sih Mbak, kayak mungkin teman-teman udah berharap gitu. Terus makanya kalau semisal ada yang apa namanya udah sering lomba sama saya, pasti tak kasih tahu dulu kayak, nanti kalau lomba jangan terlalu berharap ya, aku juga di sini masih belajar gitu toh. Kayak kalau misalnya menang kalah itu ya hanya Allah lah yang tahu, kita kan yang penting usaha aja dulu gitu sih, kayak biasanya gitu, biar mereka itu tidak terlalu berekspektasi tinggi, tidak terlalu menaruh ekspektasi gitu ya Mbak. Karena untuk lomba sendiri kayak misal, karena bahasanya itu kan lomba ya Mbak, kalau misalnya kompetisi dan lain sebagainya, kemungkinan presentasi untuk gagalnya lebih tinggi daripada untuk berhasilnya gitu. Itu sih mungkin sejauh ini. Mungkin ini sebagai penutup ya Mbak, Mbak ini ada pesan untuk mahasiswa lain, siapa tahu bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada teman-teman lain Mbak. Baik, di sini sebenarnya buat motivasi diri saya sendiri juga sih. Jadi teman-teman apa ya namanya, ketika teman-teman ingin bermimpi, mimpilah setinggi mungkin, tetapi melangitkan aksi gitu ya. Itu udah aku mention di ada beberapa gitu. Jadi mimpi teman-teman tinggi itu nggak salah, tetapi terkadang itu usahanya aja yang kurang keras gitu untuk mencapai mimpi itu gitu. Jadi nggak ada mimpi yang kayak mimpi kamu terlalu tinggi dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau kita menurunkan grade mimpi, lah gimana aksinya nanti gitu nanti malah semakin nggak ada aksinya lama-lama nanti. Jadi kayak jangan takut untuk bermimpi tinggi teman-teman. Nah terus yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Benar. Yang penting itu lakukan aja dulu terabas saja apapun rintangannya, yang penting jangan takut gagal. Kemudian ketika kalian terabas itu kan ada dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Tapi kalau kalian tidak mencoba sama sekali, kemungkinan satu, gagal. Karena belum tahu ya Mbak, belum tahu. Menyerah sebelum berjuang seperti itu ya. Jadi kayak yang pertama itu tadi, terus yang kedua pokoknya jangan takut untuk mencoba apapun itu. Terus ketika melakukan sesuatu, jangan niatkanlah untuk kayak belajar gitu benar. Mencari ilmu baru. Jangan semisal kayak ikut lomba niatnya menang, jangan. Nanti soalnya kecewanya mesti double. Benar. Karena kita udah menaruh ekspektasi terlalu tinggi ya Mbak. Benar. Niatkanlah semua hal itu belajar gitu, mencari ilmu baru. Jadi kayak bener-bener kita nantinya itu ketika hasil atau apapun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita bisa legowo gitu menerima. Mungkin itu aja sih dari saya. Karena ada kata-kata kalau kegagalan itu adalah ibu dari kesuksesan. Kan Mbak ya. Kalau kita belum mencoba, kita nggak akan tahu gimana hasil yang akan kita peroleh. Bener banget. Betul banget itu Mbak. Mbak, satu lagi, mungkin Mbaknya ada pesan untuk FMIPA, untuk fakultas kita Mbak, mungkin bisa disampaikan sekarang.
untuk FMIPA ya, apa ya, FMIPA itu tak kenal sekali itu ya, anak-anaknya itu jiwa kompetitifnya tinggi gitu Iya, kan. benar. Dan terkenal sekali, sangat-sangat banyak sekali prestasi akademik yang ditaruhkan oleh FMIPA gitu. Untuk pesannya FMIPA ya semoga bisa lebih menunjang sarana dan prasarana mahasiswa. Kemudian ketika ada mahasiswa itu diberi wadah untuk berprestasi gitu, atau mungkin ada satu dua, kadang itu Mbak, mereka itu berprestasi banyak sekali, mereka berprestasi itu, tetapi kadang itu kurang diekspos gitu loh, terus kayak mereka tuh ngerasa kecil hati terus nggak jadi lanjut. Iya, masih bingung mau ke wadah yang mana gitu ya Mbak, nggak diwadahin gitu ya Mbak? Nggak diwadahin, kadang kan ada yang seperti itu kan, tipe-tipe orang juga beda-beda, mungkin bisa diberikan wadah lagi, mungkin seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Terima kasih banget ya Mbak sudah mau mampir ke sini, sudah mau sharing-sharing bareng kita. Dan terima kasih juga untuk penonton yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk kepoin video-video lain dari channel FMIPA Universitas Negeri Semarang. Di sini Lutfia Husna dan juga Mbak Nayili Zartan Arifah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah.